Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Jumat 10 September 2021. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Harapan dan doa saya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya dalam berbagai situasi keadaan hidup yang kita alami saat ini, damai sejahtera, penyertaan, pemeliharaan, kasih daripada Allah senantiasa menjadi bahagian hidup kita. Adapun pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini dari Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayat 32. Matius pasal 21 ayat 28 hingga ayat 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin firman Tuhan. Pembacaan kita saat ini saya beri tema mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua, tentu salah satu hal yang mensukacitakan ketika kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Kemudian mereka mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Namun, akan menjadi hal yang mendongkolkan ketika berkali-kali dinasehati atau diajar, namun sama sekali tidak dengar-dengaran. Demikianlah hal yang tergambar dalam perikop pembacaan kita hari ini, yang mengkisahkan perumpamaan tentang dua orang anak, di mana ada seseorang yang memiliki dua anak laki-laki. Ia meminta anak yang sulung untuk bekerja di kebun anggurnya. Anak yang sulung berkata, "Ya," tetapi ia tidak pergi. Kemudian orang tersebut pergi kepada anak yang kedua dan meminta hal yang sama. Anak yang kedua berkata tidak, tetapi kemudian ia menyesal dan akhirnya pergi juga bekerja ke kebun anggur. Jika Tuhan Yesus menanyakan hal yang sama kepada kita, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Kita pun tentu akan menjawab sama dengan jawaban orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu anak yang kedua. Karena walaupun ia berkata tidak, tetapi ia akhirnya melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Bapak Ibu Saudara, melalui perumpamaan tersebut, Yesus sesungguhnya ingin melontarkan kritik serta ingin menyingkapkan kekeliruan beberapa kelompok orang-orang Yahudi. Dalam hal ini, para ahli Taurat dan orang Farisi. Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih
putra sulung keselamatan, serta dari keturunan merekalah akan dilahirkan Mesias. Wajar jika orang Israel begitu bangga akan status ini yang sudah terbukti dan teruji selama ratusan tahun sejarah bangsa mereka. Dan dalam Perjanjian Baru, status ini kemudian membuat mereka menjadi orang-orang yang sombong rohani. Dan ekstrimnya membuat mereka tidak lagi takut atau gentar terhadap Allah. Tidak lagi dengan sungguh melakukan perintah Allah. Yesus awalnya memang menyampaikan kabar baik terlebih dahulu kepada para imam, orang Farisi, dan ahli Taurat. Karena merekalah sebenarnya yang lebih mengerti tentang kitab suci. Tetapi di satu sisi, mereka tidak mendengarkan ajaran Yesus. Justru pemungut cukai, perempuan sundal, dan orang berdosa lainnya lah yang mau mendengarkan ajarannya. Oleh karena itu, Yesus berkata bahwa sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Di ayat 31b. Karena merekalah yang lebih dulu percaya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan telah mengutus nabi-nabinya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan nabi yang terakhir ialah Yohanes Pembaptis, tetapi justru para pemungut cukai dan perempuan sundal lah yang percaya kepadanya. Walaupun orang Farisi dan ahli Taurat melihat, namun mereka tidak percaya, serta tidak menyesal atas dosa-dosa mereka. Berbeda halnya dengan para pendosa yang sungguh menyesal dan bertobat dari segala dosa mereka. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita tarik perumpamaan tersebut ke konteks kita masa kini, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang hanya berkata, "Ya Tuhan," tetapi tidak mau melangkah. Seringkali Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk melakukan sesuatu baginya, tetapi banyak orang percaya yang hanya berkata ya, tetapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki tindakan yang nyata dari setiap kita yang percaya kepadanya. Menjadi perenungan bagi kita, sudahkah kita menjadi pelaku firman? Tidakkah kita hanya mendengar namun tidak sungguh melakukannya? Tidakkah kita hanya mendengar namun tidak sungguh melakukannya? Kiranya kita dimampukan untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama pada pagi ini. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang tidak hanya mendengarkan perintah-Mu, namun juga sungguh-sungguh melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sekiranya dari waktu ke waktu, dalam setiap langkah kehidupan kami dimampukan untuk terus mau memiliki kerinduan mendengar dan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani hidup anugerah-Mu, dalam melaksanakan pekerjaan kami, dalam melakukan setiap hal yang Tuhan kehendaki bagi kami di muka bumi ini. Bapa di sorga, peliharakan kami di sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami dasari untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kebanggaan diri kami, bukan untuk manusia, tetapi sungguh-sungguh kami lakukan untuk Tuhan saja dan menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Ya Bapa di sorga,
Kami berdoa untuk pemimpin kami, berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya hikmat daripada Tuhan menjadi bagian hidup mereka, dan atasnya itu mereka mampu memimpin dengan baik, mampu mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan baik, boleh berdampak bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, boleh mendatangkan damai sejahtera serta kesejahteraan dan keadilan. Berdoa untuk setiap orang yang Tuhan percayakan secara khusus menangani pandemi COVID-19 dalam berbagai bidang kemampuan mereka. Biarlah Tuhan menolong. Sekiranya atas semua itu, suatu waktu kami semua tidak lagi dibatasi dalam berbagai hal di dalam beraktivitas. Sekiranya ini semua menjadi perenungan kami bahwa Allah sungguh mengasihi kami, sungguh menyayangi kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhanlah yang senantiasa melawat memelihara hidup kami, sekalipun kami dalam keadaan yang tidak kami harapkan, sekalipun kami terpapar virus, tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus menjadi pengharapan kami. Bapa di sorga, lawat peliharakan kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.